Karena kita pengen impian bukan hanya bersih-bersih masjid Mas, kita pengen punya relawan yang penuh. Jadi saat-saat kita dibutuhkan untuk apapun kita pengen siap bantu. Mas Tony sama Pak Sugiarto ini abis dari bersihin masjid ya? Enggak. Itu kok masih ada debu-debu gitu di kepalanya? Anda tadi tepuk tangan ya, kalau tepuk tangan tuh jangan gini-gini aja. Yang kreatif kayak gimana? Gini, kayak gitu. Bisa, teman kalian gini juga, jadi nanti ketemunya sama teman kalian. Pak. Kita coba 1, 2, 3 tepuk tangan. Bagus. Itu ide kreatif saya. Kalian tahu nggak, Batman sama Robin tuh lebih bodoh mana? Lebih bodoh Robin. Kenapa? Karena Batman tuh kan celana dalamnya di luar. Ya, itu bodoh kan? Nah, Robin ngikutin. Lebih bodoh mana? Robin kan? Nah, dia begini kan? Bodoh kan? Kalian ngikutin. Malah senang sekarang. Gimana ini? Malah terus tapi tepuk tangannya normal lagi. Itu tuh Pak, maksud saya tuh saya pengen membuat satu terobosan biar saya tuh dibilang kreatif gitu loh Pak. Iya. Gitu Pak. Ya. Karena kita akan membahas nih Pak, zaman sekarang tuh orang tuh semakin kreatif dalam hal salah satunya berpromosi Pak. Betul. Ya, Bapak masih ingat nggak dengan promosi beli rumah dapat istri? Betul. Itu penipuan. Kenapa? Beli rumah dapat istri, kawin, dicerai, hilang rumahnya. Balik punya istrinya lagi, dijual lagi, ya kan? Iya ya Pak ya? Iyalah. Gitu Pak, dan itu salah satu ide kreatif yang mengundang banyak perbincangan. Nah, ini ada sebuah kafe di Inggris yang mempromosikan kafenya, tapi juga mengajak orang untuk hidup sehat Pak. Contohnya gitu. Contohnya jadi kafenya bernama Run for Your Bun di Covent Garden di London, Inggris. Ya, salah. Kafe ini mengklaim sebagai kafe pertama yang menerapkan olahraga sebagai alat pembayaran, Pak. Tidak ada laci uang karena sebagai gantinya kafe ini menyediakan mesin dayung, treadmill dan juga spin bike. Spin bike, Yes. itu yang membuat sepeda itu. Dan setiap jenis makanan memiliki perbedaan jenis dan takaran olahraga yang harus dijalani. Misalnya, ada pelanggan yang memesan menu ayam panggang dan burger. Maka pelanggan tersebut harus membayar dengan mengayuh spin bike selama 1 menit, berlari di treadmill selama 1 menit, sit up serta squat. Terus dia untungnya dapat dari mana? Iya ya Pak, yang nggak ngerti deh Pak. Boleh tuh, saya ikut lah. Iya, kalau Bapak di Inggris itu Bapak ikut kan kali ya? Ikut lah, makan gratis setiap hari. Kuat ya Bapak ya? Iya, saya mau nge-gym harus bayar. Lari di treadmill. Saya tuh lagi bingung loh. Saya nganggap saya tuh kadang-kadang bodoh loh beneran. Saya naik mobil dari rumah ke gym. Sampai ke gym saya lari di treadmill. Lah kenapa saya nggak lari aja dari rumah ke gym? Selesai kan? Beres hidup gua kan? Iya Bapak. Makanya. Oke. Tapi Pak, ini sisi positif dari promosi ini Tapi itu adalah waktunya tertentu kali Cika. ya sih diadakannya dalam waktu tertentu, jadi kan dia juga bisa dapat untung. Betul, ini untuk promosi aja ya, bikin hip ya. Iya, tapi itu kan ada sisi positifnya Pak, jadi bisa untuk membakar kalori dalam tubuh usai menyantap makanan lezat itu. Betul, itu dia gambar-gambarnya, foto-fotonya ya. Ini sebelum makan ini ya, atau ini sudah makan? Ini sesudah makan, lalu ini bayarannya. makan? Ini kan bayar, lagi bayar. Habis makan gini muntah. Iya ya. Orang olahraga dulu baru makan, dia makan loncat-loncatan gue gitu kan. Itulah contoh promo unik ya. Contoh promo unik. Tapi promo itu kadang-kadang punya penipuan, banyak penipuan ya. Kalau Anda suka ngeliat di Instagram tuh ya, susu ini membuat anak Anda pintar.
susu membuat anak Anda pintar. Lu pernah lihat sapi jadi sarjana nggak? Dari mana? Itu contoh penipuan. Siapa ya? Iya kan? Iyalah. Buah plum membuat Anda tambah tinggi. Pernah lihat kelinci jangkung? Ya juga sih Pak ya. Iya. Lanjut. Nah itu kan tapi bentuk promosi orang, brand atau sejenis usaha yang melulu daripada cara pembayaran Pak ya. Itu bisa juga dari spanduk Pak, banner gitu Pak yang dipasang untuk menarik pelanggan Pak. Nah kali ini datang dari Indonesia. Ada foto-foto lucu banner tukang tambal ban dalam mempromosikan tambal bannya tersebut Pak. Kita lihat gambarnya ya. Nih ya, ini gambar yang pertama. Press ban 24 jam. Press ban 24 jam. Kalau tidur tolong dibangunin. Oh, jadi 24 jam nih. Iya, Jadi kalau Pak. dia tidur, Anda bisa bangunin ya. Itu bisa kapan saja itu. Dinas Kebocoran Pengendali Angin. Dinas Itu belakangnya apa? Bakar tubles. bakat tuh berat. Bakar tubles. Nah, itu dia. Ini contohnya jadi orang tertarik kan ya. Tadi yang apa? Ini mobil F1 aja nyampe tambal bannya di sini. Agak jauh nyasar tuh mobilnya kayaknya ya. Luar biasa loh, sampai tambal ban tuh sampai di Indonesia ya. Kalian jangan ketawa, kok kalian nggak tahu dia percaya. Saya mah di sini bodohnya jamaah. Oh iya, iya. Itu tuh, Dokter Muhammad Ilham, dokter ya. Dokter. SPTB, spesialis tambal ban, mengobati dan menyembuhkan ban motor yang terluka. Aduh. Pak, lihat Pak. Lulusan dari ITB, Institut Tambal Ban. Belum. Yang bawahnya. Lihat bawahnya, buka praktek jam 7 pagi sampai sekuatnya. Ya. Ini luar biasa di mana ya? luar biasa loh. Orang bannya bocor lihat begitu ketawa gitu kan ya. Jadi nambal ban sambil senang, sambil bahagia. Boleh kita tiru tuh. Boleh Ya kita ini tiru. kan menarik Pak ya, hitung-hitung bisa menghilangkan bete sang Stres, pelanggannya saat bannya bocor gitu kan. Ya. Jadi ketawa lah gitu ya Pak ya. Tapi kamu tahu nggak? Ya. Ada yang serem. Apa itu Pak? Di Medan itu ada yang jual martabak ya, tapi pegawainya setan. Tuh bener. Pegawainya setan beneran. Pegawainya setan? Iya, kan kamu mantan kerja sana dulu. Kamu mau ngatain saya kan barusan. Iya, pegawainya setan. Jadi kerjanya adalah membuat takut pelanggannya, tapi ternyata rame. Setan. Ramen setan ya? Ya, coba lihat. Orang kok nonton begini. Kalau nggak mau lihat tuh begini. Bukan begini. Kalau dengerin radio tuh begini. Kan ada gambarnya. Saya nggak takut sama orangnya, soalnya lucu itu suara backsoundnya tuh gitu. Jadi pas saya tutup kuping, itu kan nggak ada suaranya. Saya nungguin loh lama sampai kamu buka. Mau ngagetin. Terus jadi saya bayanginnya pas ada suara setan dengan kayak gitu visualnya saya nyanyi ya. Oh, ya.
Astagfirullah. Jadi mudah-mudahan satu saat kalau misalnya ada setan beneran muncul depan kamu kayak gitu ya. Siapa tahu setannya ikutan nari gitu kan. Siapa tahu ya. Oke, Takut gitu, itu Pak. tadi warung martabak di Medan ya. Itu warung martabak di Medan. Tapi kok saya melihat itu nggak kayak setan ya, tapi kayak cabai-cabean ya. Bedak, tangannya hitam. Iya kan? Iya. Bedakan putih, Bedak putih, bibir hitam. bibir hitam, mata kurang tidur, tangan keluar hitam tangannya. Cabe-cabean itu. Itu tadi di Medan Di ya, Pak? Medan, ya, ya, Kita ya. ke sana yuk, Pak. Kenapa? Kali aja kalau ke sana setannya yang malah takut sama Bapak. Iya. Boleh. Ya, coba ya. Boleh. Kita ke Medan. Kita coba Yoi, satu Pak. saat. Oke. Ada lagi atau kita punya bintang tamu sekarang? Bintang tamu kita berhubungan dengan Hal tadi ya pasti yang, ya. Iya, promosi menarik, Pak. Apa itu? Jadi ada seorang bapak yang menggratiskan servis dan oli di bengkelnya dengan cara ngaji selama 1 jam. Nah, gimana? Jadi orang ngaji 1 jam, Ya nanti servis sama olinya gratis. servis sama olinya gratis. Iya. Kalau dia ngaji 2 jam dapat motor. Saya sih nggak kepikiran. Iya, Pak, benar ya? Kita tanya. Kalau satu Al-Quran gitu ya, dia hatam gitu, kok Pak. bengkelnya diambil. Iya, saham-sahamnya, Pak. Ya udah kita lihat nanti slide satu ini. Jangan mana-mana, tetap di hitam putih. Mungkin ada pernah sama ibu yang ketahuan sama ibu. Ada. Ibu-ibu. Iya, ibu-ibu. Emak naik Iya. motor. Serem. Mama naik motor bannya bocor. Sempat dia main HP sampai ditegur sama ibu. Tapi itu hanya 1 kali. Seperti janjinya tadi kita akan mengundang ini bengkel ya yang unik sekali promosinya. Dia menggratiskan servis ganti oli kalau Anda bisa Membaca Al-Quran membaca selama 1 Al-Quran jam. selama 1 jam Mengaji Ya. 1 jam. tanpa napas. Biar tambah susah. Nanti kalau dia udah nggak napas, dia kerja tadi tempat martabak setan tadi itu. Jadi hantu. Oke baik, kita undang aja langsung. Ya, ini dia pemilik bengkel motornya, Bapak Hasanuddin. Apa kabar Pak Hasanuddin? Halo, Pak Silakan, Hasanuddin. silakan duduk. Iya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu ya, ini adalah gambarnya, videonya dari bengkel tersebut seperti apa. Silakan diputar. Promosi untuk meningkatkan pelanggan mungkin sudah biasa, tapi promosi yang mengajak orang lain meningkatkan pahala, ini baru luar biasa. Tergerak karena budaya mengaji yang semakin menurun, sebuah bengkel di Jalan Hertasning, Kota Makassar menggratiskan ganti oli atau servis motor untuk pelanggan yang membaca Al-Quran. Para pelanggan hanya perlu membaca Al-Quran selama petugas bengkel mengerjakan motornya. Memang tidak semua pelanggan menggunakan promosi ini. Namun ide yang sudah dijalankan sejak Juli 2016 lalu masih diminati hingga sekarang. Menarik nih. Cuman boleh tahu nih Pak, kenapa kok dapat ide baca Al-Quran selama 1 jam terus gratis itu gimana ceritanya? Awal itu saya dapat ide waktu saya buka media sosial. Saya lihat di sini daerah sini ada warung makan yang menggratiskan juga. Ada warung makan ya? Yang menggratiskan asal dia menyetor, tapi dia menyetor hafalan 1 juz. Oh, apalah 1 juz. Saya terpilasi dari situ. Kemudian beberapa waktu kemudian saya lihat lagi ada SPBU yang menggratiskan juga mengaji 1 juz juga. Ngaji 1 juz, Ya, dengan timbalan bensin 2 liter. bensin 2 liter. Makanya saya terpilasi dari situ. Hanya saya terapkan di bulan Ramadan tahun kemarin. Tapi ini hanya selama bulan Ramadan. Enggak selamanya insyaallah. Oh, setiap hari? Setiap hari sampai sekarang selamanya. Loh, kalau setiap hari rugi dong Pak. Ada saja yang diganti sama Allah. Ya tapi kan Anda juga harus bayar pegawai segala gimana? Tetap itu pegawai dari ganggu tetap juga dikasih pegawai. Kenapa saya nggak dengar? Pegawai tetap kita bagi, kita tidak ganggu gajinya, tetap kita kasih. Tetap dikasih. Nah Anda dapat pendapatannya dari mana?
saya tidak tahu dapat dari mana, tetap ada juga, selalu saya dapat, tidak pernah itu terasa berkurang bagaimana, tetap ada saya dapat. Itu ada jam-jam tertentu atau Saya jam-jam 8 sampai jam 4 dimulai. 8 sampai jam 4? Jam 8 pagi sampai 4 sore. Oke. Nah, tapi kan artinya Anda harus mendapatkan penghasilan uang juga dong. Iya, betul. Nah, penghasilan uang itu gimana kalau semuanya begitu? Atau ada yang membayar? Tidak ada juga, tetap hanya ada anak pribadi, tidak ada. Saya semata-mata mau berbagi. Ini salah satu cara untuk berbagi sesama manusia. Kalau masalah keuntungan tetap saya dapat juga, datanya dari mana, tetap ada saja saya dapat. Tetapi usaha juga berjalan, bakal lebih besar rasa. Ya, tapi dapatnya dari mana kalau semuanya begitu? Itu saja, tidak semua juga yang datang masuk mengaji. Hanya ada juga yang sebagian yang maksudnya dia baru tahu, belum dia tahu, ada kesempatannya untuk mengaji begitu. Nanti ya kali ada yang juga malu-malu, ada yang sama seperti ini bisa membaca. Jadi ya mau saja yang begitu. Jadi mungkin dalam satu hari hanya ada 1 orang 2 orang. Selebihnya kan banyak juga pekerjaan yang lain juga. Gitu. Ya tetap ada kita dapat. Jadi nggak semuanya gitu maksudnya? Iya, ada semuanya Ji. Tidak semuanya, ada yang bayar. Iya, ada yang bayar. Tetap ada yang bayar. Oke. Nah, tapi kan gini Pak, itu yang memperhatikan mereka baca Al-Quran siapa? Kan bisa aja mereka nggak baca Al-Quran ya, Iya. di kameran Instagram Iya, gitu kan bisa aja kan kita iya. nggak tahu. Yang penting kalau laki-laki yang perhatikan saya sendiri saya biasa. Kalau perempuan ya ibu, ada ibu yang perhatikan juga, Oh jadi dicek gitu. dicek. Oh. Hanya dibaca saja. Ada yang pernah pura-pura baca nggak terus ketahuan sama Pak Hasanuddin? Mungkin ada pernah sama ibu yang ketahuan sama ibu. Ada. Ibu-ibu? Iya, ibu-ibu. Oh, emak naik Iya. motor. Seram. Mama naik motor bannya bocor. Sempat dia main HP sampai ditibur sama ibu, tapi itu hanya 1 kali. Tapi dia akhirnya bayar atau enggak? Nah, tetap dia tidak bayar. Dia Tapi tidak- kan berarti dia bohong pura-pura. ya. Sebagai Bisa ada dilawan ya? Iya. Emak-emak ya? Iya. Naik motor lagi. Seram ya mama itu ya. Kalau ketahuan bohong gitu gimana? Iya. Ya, kita ingatkan saja supaya jujur. Ingatkan supaya jujur membaca. Tapi pasti ada yang bohong pernah. Ada juga. Ada pasti. Oke, di spanduk bengkelnya tuh tertulis bahwa selamat dunia akhirat syaratnya jalankan semua perintah Allah dan tinggalkan larangannya gitu. Itu di spanduknya gitu. Kenapa itu naruh itu di spanduk? Ya itu supaya ada yang lihat begitu. Itu sebenarnya di dalam itu, di dalam dan di luar. Tapi saya sudah ganti sekarang. Dulunya di dalam itu supaya ada yang lihat yang baca. Nah, mungkin pernah ada seseorang yang mengaji itu, dia ambil itu, dia kasih masuk di medsos, akhirnya orang sudah banyak tahu sampai kemana-mana begitu. Jadi awalnya ceritanya itu pada bulan 12 itu sudah banyak yang tahu. Dari sampai sekarang. Boleh tahu nggak kenapa 1 jam? Apakah itu waktu benerinnya, waktu ganti olinya atau kenapa gitu? Yang kadang juga minta itu yang datang mau 1 jam 1 juz, terserah dia dari pilihannya, dia mau 1 jam 1 juz dari kesempatannya gitu. 1 jam 1 juz. Jangan karena misalnya baca Quran 1 jam ya, Iya. Motornya selesai 30 menit gitu Ya. kan. Jadi tetap dia mengaji sambil Tetap sampai 1 jam. tetap 1 jam. Nah yang ngitungin waktunya siapa? Nah, kita kan sudah atur waktu memang begitu. Oh ini Bapak A silakan dimulai gitu. Ya, jam 9 misalnya dimulai, jam 10-nya berhenti. Nah, begitu. Kita data semua dulu namanya, alamatnya, waktunya, jamnya kita data semua. Kalau keluarga sendiri gimana Pak? Alhamdulillah. Dan, aduh Bapak buka usaha malah digratisin nih, gimana gitu kan? Alhamdulillah semua dua dia mendukung, mendoakan semua teman sahabat. Mendukung ya? Iya. Dan mudah-mudahan ada ke depan yang bisa mencontoh-contoh mengikuti. Itu sejak kapan sih Pak? Bapak buka bengkel itu sejak kapan? Kalau bukanya sudah lama, tapi yang saya terapkan program Kalau ini promo ininya tahun kemarin. baru tahun kemarin? Iya, Ramadan tahun kemarin. Dari Ramadan tapi tiap hari ya. Setiap hari ada yang mengaji. Setiap hari. Setiap hari kita tawarkan, ada cuma 1 orang, 2 orang setiap hari. Jadi semua yang masuk, tidak semua juga yang yang mau ngaji 1-2 orang saja. Yang Oh tidak semuanya. Iya, punya kesempatan, ada waktu, diluangkan. Oh tidak semuanya. Kadang-kadang mungkin cuma apa tapi waktunya kepepet Iya, gitu iya, ya. mungkin juga baru tahu.
Gitu. Iya. Ada yang sudah berulang-ulang datang berkali-kali. Ada yang datang berkali-kali? Ya, ada juga berkali-kali. Kemudian saya niatkan selamanya sebegitu. Dia datang berkali-kali ini bayarnya pakai ngaji? Pakai ngaji juga. Tapi datang berkali-kali memang karena motornya rusak? Iya, ada yang pergantian, ada yang diperbaiki, ada yang ya itu dua macam pergantian atau pergantian oleh itu servis. Tidak selamanya itu yang rusak, mungkin ada yang lain yang perbaiki lagi. Banyak, dan cukup membantu nih kasih anak-anak yang kos-kos ini yang bisa dia pakai untuk buahnya daripada pergi ke bengkel lain membayar lagi. Di sini hanya mulai saja mengaji, jadi uangnya bisa dimanfaatkan pada yang lain untuk belanja apa kasih barang. Ini untungnya lebih besar mana, dulu atau sekarang setelah ada promo nih? Kayaknya sama aja bagi saya pun. Sama ya. Ada rasanya saya dimudahkan yang lain rezeki saya. Terus karena tidak sama itu berupa uang, bisa saja kesehatan, dimudahkan urusan. Jadi menarik sekali nih, menarik sekali. Saya break dulu, kita lanjut lagi setelah ini karena masih banyak pertanyaan buat Bapak dan bintang tamu kita yang lain. Jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Visi kita walaupun misalnya kita masih kecil ya mas, kita pokoknya pengen Ya, itu tadi cerita tentang bagaimana menjalankan apa ya, ibadah ya, ibadah dan juga mengajarkan orang untuk berbuat positif ya, dengan imbalannya ya itu tadi, bengkel gratis ya kan? Servis oli gratis asal ngaji selama 1 jam. Berikut ini juga Pak bintang tamu selanjutnya. Dia adalah orang yang dengan sukarela membersihkan masjid dengan gratis setiap hari Minggu. Oke, tapi ini lucu karena pernah diusir juga. Iya, kita punya cerita lucunya. Dia pernah diusir sampai disangkanya dia ini adalah teroris yang akan menyebarkan agama yang sesat. Padahal dia mau bersihin masjid. Nanti kita akan ngobrol, tapi sebelumnya kita lihat dulu video yang berikut ini, silakan. Inilah 15 pemuda asal Yogyakarta yang menginginkan setiap masjid selalu terjaga kebersihannya. Mereka tergabung di dalam komunitas bersih-bersih masjid yang sudah berdiri sejak April 2016 lalu. Dengan menggunakan alat pembersih yang telah terkumpul, mereka rutin membersihkan masjid di setiap hari Minggu. Kegiatan ini mereka lakukan dengan cuma-cuma tanpa mengharapkan imbalan dari pengurus masjid setempat. Mereka pun mengharapkan kepedulian pemuda untuk peduli terhadap masjid di lingkungan sekitarnya. Oke, jadi itulah pekerjaan mereka ya, membersihkan masjid ya, membersihkan masjid. Tapi pasti juga ya kadang-kadang berbuat baik itu ada juga rintangan dan kendalanya. Jadi langsung aja kita undang, ini adalah Rusgianto dan Tony dari komunitas bersih-bersih masjid. Halo, ya selamat datang, silahkan. Komunitas bersih-bersih masjid. Saya sebelum lari ke kenapa mengapanya, saya mau tanya pengalamannya dulu. Katanya pernah dikirain teroris. pernah mas. Gimana ceritanya? Ya pas waktu itu kan kita mau berangkat ke lokasi ya. Memang komunitas kita kan kalau bersih-bersih masjid nggak mungkin tuh mas pakai celana panjang gitu kan. Kita pakainya biasanya kan celananya segini ya. Karena kan banyak ntar kotoran iya, semua supaya nggak kena sepatu gitu ya. Itu lantas ditelepon mas. Sama Rakmir yang nggak mau yang nggak mau dibersihin masjidnya. Udah mas dibatalin aja ya. Karena tapi Anda udah janjian tadinya? Sudah mas. Terus dibatalin? Iya. Terus? Ya kan kita nggak mau kemasukan airan celana itu biar congklang atau apa biasanya mas kayak gitu. Sampai begitu ya? Iya. Ya kalau gitu Anda pakai celana panjang aja, begitu nyampe digulung. Nah, biasanya kan itu mas, emang teman-teman banyak yang pakai segini kan. Biasanya kalau teman-teman kalau berangkat pakai segini kan,
sekalian bawa sarung, kalau pas waktu sholat kita pakai sarung gitu mas, ya gitu. Ya. Supaya nggak ribet mas. Ya, karena memang tujuannya di situ bukannya untuk apa, tapi untuk membersihkan. Jadi Iya. pakaiannya harus praktis untuk membersihkan gitu Iya. kan ya, tujuannya gitu kan. Ya. Ya masuk akal, maksudnya gini ya, sekarang mereka ke masjid karena tujuannya bukan untuk beribadah di sana, tapi ibadahnya dengan cara membersihkan masjid. Iya. Maka pakaiannya pun harus mengikuti pakaian membersihkan masjid Iya. gitu kan. Kan susah kalau misalnya pakai kopiah, pakai sarung, pakai apa kan bersihinnya gimana nanti kan ya. Tapi ya orang pasti mikirnya bisa beda-beda gitu. Pernah nggak udah nyampe terus di usir gitu karena dikira aliran sesat gitu? Belum pernah mas. Belum pernah ya? Belum pernah. Oke. Kalau yang minta nambah pernah? Biasanya ada. Oh, biasanya ada. Nah ini mereka nggak bayar? Kalau dari tim kita kan istilahnya akad kita dari awal kita gratis mas. Bahkan pernah ada masjid yang ngasih kita infak untuk mas ini tuh beli bensin dari Takmir, tapi tetap akad kita dari awal kita gratis. Jadi kita tetap gratis mas. Walaupun kita terima, kita masukkan lagi ke kotak infak masjid mas. Langsung? Iya. Oke. Ini jumlah anggotanya berapa itu? 15 orang. 15 orang. Kenapa kok bisa terbentuk ini bersih-bersih masjid nih, kenapa? Ya awalnya kita basicnya sih remaja masjid ya semuanya. Cuman kita sering nongkrong di rumahnya Mas Tony ini. Kita. Berarti Mas Tony ini pencetusnya? Ya lama-lama pertama gitu mas, kita pengen lah kenapa kalau ada contoh di jam memang sebelum kita sudah ada mas yang bersih-bersih masjid. Nah, kita pengen kenapa kalau mereka bisa kita nggak bisa. Mau kita minggu juga juga libur itu kan. Lantas itu teman-teman oke itu mas. Ini setiap minggu apa gitu? Iya, setiap minggu mas. Minggu. Ya. Nah, tapi kenapa gini, maksud saya begini. Apakah ini dilakukan karena misalnya pernah lagi sholat atau lagi apa, atau lagi masjid terus melihat, aduh ini masjid kok kotor sih, makanya timbul ide gitu. Pernah seperti itu atau gimana idenya? Kalau kita pertama idenya kan kebanyakan mas kan di masjid kan ada marbot yang digaji mas. Lantas kebanyakan juga remaja masjid. Lantas jamaah kan jarang sudah. Kan mereka berpikiran kalau sudah ada marbot ya sudah mau mereka digaji ya. Kan misi-misi kita kan ingin mengembalikan jamaah mas untuk mencintai masjid lagi, untuk membersihkan masjid lagi. Bukan lagi hanya semata-mata karena ada marbot mas. Iya. Tapi apakah pernah ketemu, maaf misalnya masjid yang memang agak kotor gitu misalnya? Sering mas. Sering gitu? Iya. Oke, dan itu padahal ada yang petugas kebersihannya? Iya. Karena mungkin kurang atau mungkin dia karena Sukarela biasanya kan. gitu ya. Oke, menarik. Nah, Kalau itu Pak saya mau nanya, kalau datangnya tuh nunggu dipanggil, ditelepon gitu, atau random datang ke masjid ini entah hari Minggu ini ke sini gitu? Ada beberapa cara ya, dari mereka request ke kita yang datangin tiap masjid untuk mencari, terus kita jadwalin. Setelah kita jadwalin, baru pas hariannya kita datangin. itu alatnya apa? Ya alat-alat kebersihan yang seperti orang-orang lah. Kalau biasanya kan kita alatnya ya masih sederhana mas. Ya kalau vakum ya ke vakum cleaner yang vakum cleaner, lantas sikat untuk karpet itu mas. Biasanya karena kalau karpet untuk sholat itu kalau nggak disikat, cuma divakum aja, itu masih mas biasanya mas. Itu disikat tuh maksudnya sampai di air atau gimana? Enggak mas, kita Kering, sikat kering. Sikat kering itu mas. Sikat kering Iya. supaya debunya keluar Iya. lalu divakum gitu Iya. misalnya. Oh. Biasanya kan kalau nggak disikat, kita sujud sini kerasa ada itu kayak pasir-pasir gitu. Pasir, ya. Makanya kita akhirnya sikat dulu. Oke. Nah, Baru kita vakum. ini 15 orang anggotanya. Apakah setiap kali datang ke masjid itu 15 orang juga? Nggak nentu. Tergantung yang bisa pada saat Iya, itu ya. karena kita nggak memaksa kan. Mereka Ya, ya. punya keperluan di hari itu, mereka boleh izin. Boleh izin. Oke. Ini 15 orang nih, mungkin Anda berdua aja deh saya tanya. Pekerjaannya sebenarnya apa gitu? Kalau saya biasanya saya karyawan toko mas. Karyawan toko? Ya. Oke. Anda? Kalau saya cleaning service di bank milik pemerintah. Cleaning service di bank milik pemerintah. Oke. Anda main-main ke rumahnya, akhirnya diberikanlah ide seperti ini. Oke. Sudah berapa lama dan sudah berapa masjid? Kalau kita mulai
berdiri itu 18 April mas 2016. 1 tahun nih, 1 tahunan nih mas. Udah berapa masjid? Ya kalau kita tiap ahad itu 1 masjid mas. Berarti kalau 1 tahun ya kali 12 ini. 1 bulan 4 kali. 4 kali 52 ya. Oke. Wah ini menarik sekali nih. Tapi kan butuh modal untuk ini semua. Bensinnya, alatnya, ya kan? Iya, Mas. Cuci sabunnya gitu kan butuh modal. Alhamdulillah kita lobby ke mas. Bahkan ada pengusaha cetak yang setiap bulannya menyanggupi masuk biaya penuh untuk bersih-bersih masjid. Bahkan ada pengajian ibu-ibu itu setiap bulan ngasih mas. Ya kadang untuk bensin, kadang untuk beli chemicalnya, obat-obatannya itu mas. Dan kita juga saya dari teman-teman kalau pas kita pas dana minim kita patungan mas. Patungan? Iya. Kita patungan nanti dapat berapa yang kita targetkan pokoknya kita bisa beli obat untuk itu mas. Oke. Nah kan butuh dana nih. Dan juga kan maksudnya kalau ada dana kan sukarela pasti diterima kan ya, karena itu membantu. Kenapa kok masjidnya bayar nggak diterima? Apa bedanya? Kalau dari masjid sendiri kita mengakarnya sudah gratis mas. Kita kalau masjid karena tujuannya untuk membantu masjidnya gitu ya. Iya. Oke. Ini sudah setahun. Kira-kira mau sampai berapa lama melakukan hal ini? Insya Allah sampai kalau masih diberi kesempatan Allah itu kita terus mas. Terus ya? Ya. Bahkan kita pengen impian bukan hanya bersih-bersih masjid mas. Kita pengen punya relawan yang penuh. Jadi saat-saat kita dibutuhkan untuk apapun kita pengen siap bantu mas. Maksudnya gimana tuh? Kita pengen relawannya bukan hanya untuk bersih-bersih masjid. Kita punya relawan yang tanggap bencana itu mas. Kayak gitu. Jadi maksudnya bikin kayak komunitas tapi untuk relawan begitu. Oke. Nah dari ini semua ada nggak anggota yang mengundurkan diri? Nah, gitu. Enggak mas, enggak ada mas. Ada yang makin lama makin banyak. Ini makin lama makin banyak kan ya? Iya. Kalau anggota yang muda SMA gitu. Kalau anggota rata-rata bekerja semua mas. Yang tua? Yang tua itu ada yang dia sebagai marbot masjid juga itu mas. Tapi ada yang tua juga? Ada. Wanita? Enggak, alhamdulillah enggak ada mas. Wanita nggak ada? Nggak ada. Oke. Nah, apa yang Anda harapkan, apa yang Anda dapatkan dari ini? Saya pribadi kan saya pengen istilahnya generasi muda, istilahnya remaja masjid untuk kembali mas mencintai, membersihkan masjid. Kalau sekarang kan saya sudah ada marbot, lantas juga jamaah udah nggak lagi, udah percaya sama peduli marbot. gitu ya? Ya, karena visi misi kita walaupun misalnya kita masih kecil mas, kita pokoknya pengen mengembalikan lagi jamaah untuk mencintai kebersihan masjidnya. Itu memang dari awal kita membersihkan itu kita ngasih syarat mas. Syaratnya sebenarnya nggak sulit. Iya, apa itu? Kita pengen ngajak takmir, ngajak remaja masjid untuk melihat caranya membersihkan mas. Ngelihat doang? Iya, cara pertama kan mereka kan lihat dulu cara merawat, membersihkan masjid itu mas. Lantas untuk kedepannya mereka bisa memberikan sendiri. Kalau mereka sudah melihat cara membersihkan, cara merawatnya. Kenapa mereka nggak lakukan sendiri gitu ya? Iya. Kalau mereka masih ngelakuin, mereka kelewatan gitu intinya. Ya. Oke. Ini kalau misalkan ada yang mau gabung di Kremes ini gimana caranya? Ya saya kan ada dia memang ada, untuk kontak timnya supaya gabung itu ada. Jadi tinggal misalnya untuk gabung, mas kita dari ini kita mau gabung bersih-bersih masjid ya. Biasanya kalau masih di wilayah Jogja kita undang mas, kita undang ke markas. Yang markasnya bukan markas gede mbak, kita markasnya cuma cakruk mas. Pos ronda itu. Karena ya udah lah ya, ada ini nggak harus punya keahlian bisa membersihkan harus gitu-gitu? Enggak mbak. Punya kemauan. Ya pokoknya misalkan monggo lah bagi yang mau misalnya kalau dalam manuan mau punya tabungan untuk kelak di akhirat ya monggo ikut. Kalau mau enggak, wah saya nggak bisa mas ya. Saya bisanya cuma titip uang ya kita terima itu seperti itu. Ya kan tetap saja membantu. Iya. Ya. Ini targetnya sampai apa ini? Sampai besar atau sampai apa gitu?
kita pengennya sampai besar mas. Kita pengen ngajak semua pihak, bahkan yang punya rezeki lebih, monggo lah kita bareng-bareng untuk ngerawat masjid bareng-bareng. Kalau kita ada yang mau nyumbang, sama Mas Dedi mau infakkan, ya udah saya mobil yang infakkan itu nggak terima lagi mas. Nanti tolong ditulis. Oh iya siap. Bapak akan menyumbang mobil Tulis. apa? Tulis aja. Mobil, rumah pribadi, handphone pribadi, ada berapa banyak? 10. Semua akan disumbangkan ke Remes, komunitas remaja masjid. Kalian kaya, Bapak belang. Bapak dapat pahalanya besar. Iya sih. Ya udah, Bapak ngasih Itu stiker. pengorbanan diri namanya. Oh iya. Itu pengorbanan diri. Iya siap ya. Itu tapi ngomong-ngomong, Mas Tony sama Pak Sugiyarto ini abis dari bersihin masjid ya? Enggak. Itu kok masih ada debu-debu gitu di kepalanya? Alhamdulillah ini kan misalnya salah satu rezeki Allah mbak. Nah kita syukuri juga rezeki Allah. Iya. Maksud Anda apa? Ini kan rezeki Allah mas. Maksud Anda rezeki Allah itu apa? Ya ini yang putih-putih mas. Terus maksudnya apa? Ya ini kan bilang habis bersih-bersih ya, ini kan rezeki Allah gitu mas. Maksudnya biar putih masih ada gitu. Biarpun putih tapi punya gitu ya. Mbak punya ya. Iya Pak, kita lanjut Pak. Kalau misalkan bersihin masjid, biasanya makan waktu berapa lama? Itu tergantung masjidnya Mbak Cika. Betul sih. Kalau di- Masjidnya kecil ya coba. Masjidnya Istiqlal, setengah mati itu bersihinnya. Oke, kita kan pertanyaan yang lebih berbobot ya. Iya. Kalau habis bersihin masjid gitu kan sama semuanya, capek nggak? Enggak capek kan bekerja dengan Nah, apa itu. ya, dengan hati. Bekerja dengan hati itu pasti nggak capek ya, encok. Ya capek. Tapi tadi tahu dijawab berapa lama kira-kira Apa ya mas? bersihin masjid satu? Ya biasanya kita berangkat, kita mulai jam 9 paling ya kadang pernah mas sampai setengah 5. Karena besar gitu atau Ya karena pernah kotor? masjidnya besar dan personil yang berangkat pas-pasan mas. Oh pas-pasan. Iya. Oke. Pernah nggak dapat masjid yang datang udah bersih gitu? Pernah mas. Datang kotor banget? Pernah. Iya. Pernah juga gitu ya. Jadi macam-macam ya. Macam-macam. Oke, baik. Kita kasih tepuk tangan dulu sekali lagi. Kita akan lanjut lagi setelah satu ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitambun. Selanjutnya misalnya mau melakukan apa? Nah, Melakukan apa yang atau belum kepikiran? belum? Mungkin gratis motor kalau 2 jam bacanya. Oke, ini menarik ya. Yang satu menggratiskan untuk servis motor ya. Yang satu membersihkan masjid secara cuma-cuma. Ya. Oke, baik. Nah, kalau misalnya Anda mau bersihin masjid tapi terus ditolak karena dipikir aliran sesat itu misalnya, itu gimana rasanya? Ya kalau kita dari tim ya monggo lah, itu penilaian orang. Ya prinsip kita kan mas, kita sudah niatan ikhlas bikin masjid. Kalau mereka dengan semacam itu ya monggo lah. Cuma kita doakan jangan sampai semacam itu yang terjadi lagi. Tapi Anda ngotot nggak waktu itu? Loh bukan, saya itu pakai cara begini Enggak, kan Mas. masih harus bersihin Enggak. masjid gitu. Enggak, Mas. Biar saja gitu. Ya kalau kita ya sudah Pak, kalau niatan kita sudah Bapak nolak ya sudah, kita terima kasih, kita maaf. Kayak gitu. Ya. Saya nyesel ntar ya. Oh ini tuh beneran dibersihin. Ya kan? Oke. Jika kalau Pak Hasanuddin, kira-kira mau tadi Tadi kan menggratiskan kalau servis dan oli kalau ngaji 1 jam. baca Quran atau Iya, baca ngaji ya? Quran Ngaji itu ngaji. selama sejam. Oke. Iya. Selanjutnya misalnya mau melakukan apa? Nah, Melakukan apa yang atau belum kepikiran? belum? Mungkin gratis motor kalau 2 jam bacanya.
1 jam lagi setengah mati lah. Lama nunggu, merasa lama. Apalagi ditambah lagi 1 jam, cukup 1 jam saja. Nanti ditingkat-tingkatkan lagi. Mudah-mudahan ke depan lebih banyak lagi yang datang mengaji, meluangkan waktunya. Apalagi menjelang bulan Ramadan ini, waktu yang bagus untuk selalu membaca Al-Quran. Untuk selalu setiap hari jangan sampai meninggalkan baca Al-Quran. Karena Al-Quran adalah bacaan yang paling mulia dan akan menjadi syafaat bagi pembacaan, insya Allah. Oke, baik. Tapi harapan Anda terakhir apa mungkin? Ya saya kan pokoknya kita pengen besar supaya bisa mengcover masjid-masjid di daerah Jogja nih Mas. Di Jogja. Ya. Mungkin mau buka cabang nanti kemana-mana gitu. Belum Mas, jaga pengennya kan kalau sampai dengan hari ini, sampai dengan kemarin Mas, kita bersih-bersih masih seadanya Mas. Kadang kalau ada yang minjemin mobil kita pakai mobil, kalau nggak ada yang minjemin mobil kita pakai motor Mas. Kita bawa tangga juga pakai motor, walaupun jauh ya tetap kita pakai motor. Kita punya cuman transportnya masih seperti itu ya, kita seadanya Mas. Tapi yang intinya adalah berbuat dengan hati lah ya. Oke, baik. Ya, ini mudah-mudahan bisa memberikan kita pelajaran ya, bahwa kadang-kadang kita bisa memberi gitu ya tanpa pamrih, dan memberi itu membuka pintu untuk mendapatkan hal yang lain ya. Jadi kadang-kadang untuk mendapatkan sesuatu yang baik itu kita harus mulai dengan memberi. Ini adalah sistem kerja dari universe kita, sistem kerja dari semua sistematis yang terjadi dalam hidup. Kalau kita memberi, kita pasti akan mendapatkan, itu pasti. Cuman ini kan banyak anak-anak muda di sini. Coba kita tanya deh. Iya, kalau kalian di sini diajak untuk bersih-bersih masjid secara gratis, apakah bersedia atau tidak? Tapi sebelum membersihkan Ucapan masjid, seseorang adalah sumpah ya. ya juga sih ya. Bener, yakin kalian mau? Mau? Bersihin masjid? Yang kotor-kotor dibuang dulu. Jadi nanti pikirannya bersih, sehingga bisa membersihkan dengan gerah, ikhlas. Kalau gitu nanti semua rame-rame di situ, ada masjid ya, gede banget. Itu butuh kita manfaatin Pak, mumpung mereka mau Pak. Iya kan? Kita kumpulin Itu ada ibu-ibu yang pura-pura encok. Insya Allah kalau misalkan udah niat, itu juga udah pahala buat kita. Kalau ya, yang laki. Kalau yang laki-laki kenapa Pak? Siapa demi gratis, siapa yang mau baca Al-Quran sejam? Mau nggak? Mau. Lu mau gratis aja lu mau. Ya alhamdulillah, berarti niat mereka juga ada Pak. Kalau misalkan untuk seperti itu, berbuat baik tanpa dia dikasih imbalan lagi gitu Pak. Ya, tapi kan itu baik juga kan, baca Quran juga kan intinya kan membayar, bukan membayar tuh buat diri sendiri juga lah ya, buat diri sendiri. Oke, baik, saya tutup acaranya. Terima kasih sudah hadir di Hitam Putih, dan kita harus ingat bahwa memberi itu membuka jalan untuk mendapatkan kembali. Giving is open a path to receiving. Saya dari Komisi Cika Jessica, inilah Hitam Putih.